Oke, halo semuanya. Kembali lagi kita di video pembahasan mengenai soal Python di platform Algonova ya guys ya. Ya, jadi pada kali ini ya kan kita akan mengerjakan soal khusus untuk materi yang keenam. Nah, kita udah masuk materi yang keenam ya, yaitu nested condition gitu ya. Atau perintah kondisi ya kan. Perintah kondisi tapi yang bersarang seperti itu. Jadi di dalam kondisi ada kondisi lagi seperti itu ya. Nah, kita juga udah mempelajarinya ya kan beberapa. Nah, sekarang kita akan mengerjakan terkait dengan soal platformnya seperti itu ya, supaya teman-teman semakin paham mengenai apa yang dipelajari. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ya. Nah, kita sekarang udah masuk di perintah kondisi tapi yang bersarang. Seperti itu ya. Oke, seperti biasa, Kak akan mengingatkan lagi kepada teman-teman. Ini adalah video pembahasan ya, teman-teman ya. Jadi harapannya teman-teman itu juga ikut memperhatikan terkait dengan teori yang Kakak sampaikan di sini supaya teman-teman juga paham gitu ya. Alasan dibalik setiap dibuatnya kode pemrograman di sini. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi jangan cuman ditiru saja. Oke? Oke, langsung kita masuk ke yang nomor satu, yaitu toko rekomendasi gitu ya. Oke. Ya, jadi untuk yang nomor satu di sini kita lihat dulu ya. Bisa kita reset dulu. Tandai pernyataan yang benar tentang operator kondisi gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita punya yang pertama, untuk memprogram perintah berkondisi bersarang, kata-kata fungsi spesial digunakan yaitu if, elif, dan else. Oke, apakah ini betul? Ya, mungkin secara penulisannya betul ya, kita menggunakan if, elif, dan else. Tapi ingat, ini ketiga ini adalah perintah, teman-teman ya. Dia bukan merupakan fungsi. Ya kan, berbeda dengan fungsi seperti input dan print ya kan. Ini adalah perintah, oke? Jadi sehingga kita tidak bisa menggunakan, tidak bisa menyebut ketiga ini sebagai fungsi gitu ya. Jadi yang ini salah, tidak bisa kita centang seperti itu ya. Oke, kemudian operator kondisi bisa digunakan untuk mengoptimalkan cek kondisi yang rumit. Nah, apakah bisa? Operator kondisi, ingat ya, operator kondisi itu adalah ya seperti lebih dari, kurang dari, dan seterusnya gitu ya. Beserta juga operator yang campuran yaitu AND dan OR gitu ya. Nah, apakah bisa digunakan untuk optimalkan cek kondisi yang rumit? Yes, bisa ya. Betul ya, karena kita ya namanya juga operator kondisi digunakan untuk mengecek kondisi gitu ya. Jadi udah pasti betul seperti itu. Lanjut. Ide dari konstruksi bersarang bisa diterapkan untuk operator kondisi. Oke, apakah bisa? Bisa ya. Ya, konstruksi bersarang ini kan dia istilahnya kayak yang udah kita pelajarin di materi yang keempat gitu kan. Konstruksi bersarang itu bisa juga kita masukkan di operator kondisi gitu ya. Contohnya di mana dia? Di beberapa operator kondisi yang kita gunakan seperti itu. Jadi bisa kita gunakan konstruksi bersarang untuk operator kondisi seperti itu ya. Kan operator kondisi yang seperti udah kita pelajarin kemarin seperti itu ya. Dan itu bisa kita gunakan menggunakan ide dari konstruksi bersarang untuk mempersingkat kodenya seperti itu. Jadi kita centang. Oke, lanjut lagi. Saat memprogram perintah kondisi bersarang, aturan-aturan yang sebelumnya telah dipelajari untuk konstruksi kondisi akan digunakan. Ya, sudah pasti betul ya. Seperti penggunaan if, elif, dan else gitu kan. Itu kita tetap menggunakan kaidah-kaidah penulisannya di dalam konstruksi atau kondisi bersarangnya seperti itu. Jadi nggak ada perubahan seperti itu, oke? Oke, hanya beda di indentasi aja. Oke, jadi kita centang juga. Oke, lanjut. Oke, ini untuk ketik-ketik seperti biasa, ya kan? Kita skip, kita langsung masuk ke codingannya ya, teman-teman ya. Oke, yang pertama ini kita reset terlebih dahulu, ya. Yes, oke. Nah, di sini intinya kita disuruh memperbaiki ya, teman-teman ya. Program merekomendasikan produk yang promosi gitu kan. Kita disuruh benarkan masalah dari rekomendasi ini, gitu kan. Yang pertama, apakah kamu ingin barang promosi? Oke, baris pertama sudah betul ya, teman-teman ya. Input fungsinya seperti ini. Kemudian untuk baris yang kedua, if sales sama dengan ya gitu kan. Nah, di sini dibilang jika pembeli ingin rekomendasi, program menanyakan untuk kategori barang gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tulis di pertanyaan ini tuh sama dengan ya gitu ya, kita tulis ya, nah, otomatis dia akan lanjut ke nestednya gitu ya, langsung lanjut ke kondisi bersarangnya yang di bawah sini. Tapi sebelumnya ya kan, kita lihat dulu yang baris kedua apakah betul. Nah, di sini keliru ya teman-teman ya. Kita harus menggunakan tanda titik dua di sebelah sini. Supaya apa? Supaya ini adalah indikasi then ya atau maka gitu. If salah sama dengan ya, maka nah gitu ya. Baru kita bisa lanjut ke bawahnya. Kalau enggak dia enggak akan bisa ngeran dengan proper. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke bawah. Baru di sini diminta jika pembeli rekomendasi program menanyakan kategori barang. Nah, maka kita masukkan ke apa namanya?
variabel kategori gitu ya. Kategori sama dengan input masukkan kategori. Oke, sesuai dengan yang di sini ya, teman-teman ya. Nah, dia masuk di nested-nya ya, di bawah if salesnya ini seperti itu. Baru lanjut. Jika kategorinya manisan, maka buah jelly untuk 200 koin direkomendasikan. Oke. Nah, ini ya, maka dia akan ngeprint if kategori sama dengan manisan. Nah, ingat di sini kalau kita melakukan perbandingan otomatis kita harus menggunakan 2 sama dengan. Ya, betul ya. 2 sama dengan seperti ini. Dan jangan lupa dikasih titik 2-nya, oke? Print buah jelly untuk 200 koin. Oke, udah betul. Else di sini kita kasih titik 2 lagi, jangan lupa. Nah, di sini ditulis jika kategori lainnya atau untuk kategori lainnya, maka kita akan ngeprint jus lingonberry untuk 140 koin. Oke, udah bener yang ini ya. Nah, terakhir, jika pembeli tidak ingin produk yang dipromosi, oke, berarti dia pas di sales itu jawabnya enggak atau ya selain ya gitu ya. Baru dia masuk ke program dengan ramah mengatakan selamat tinggal gitu. Beritahu kami jika kamu berubah pikiran. Oke, artinya Else ini letaknya di mana teman-teman? Yes, dia bukan jadi keluarga yang ini ya, bukan jadi bagian lokal yang ini seperti itu. Dia harusnya dia keluar ya. Dia sejajar dengan if yang sebelah sini. Gitu teman-teman. Jadi kita mundurin. Jangan lupa kita kasih titik 2. Nah, udah sesederhana ini ya. Coba kita tes. Bisa kita isi di sini ya dan manisan gitu ya. Iya dulu, baru manisan. Oke, mantap ya. Jawabannya betul. Seperti itu ya. Untuk nomor 4. Lanjut ke nomor 5. Kita benarkan masalah lagi ya kan. Nah, intinya di sini kita mau jika kalian ingin membeli sayuran hijau mulai dari 100 koin atau lebih ya kan, berarti dia kita menggunakan lebih dari sama dengan, maka cobalah salah campur. Oke. Oke, berarti intinya di sini kalau misalnya kita udah masuk, oke bentar kita reload dulu. If di sini kategori sama dengan input, baru dimasukin ini ya. Kategori di bagian langsung dari kebun. Lalu kita kalau misalnya kita isi dengan sayuran hijau seperti ini, teman-teman, ya kan? Maka dia akan langsung menanyakan harga maksimum yang kita mau. Seperti itu ya. Nah, terus kalau misalnya di sini kita harga maksimumnya itu meletakkan lebih dari sama dengan 100 sesuai dengan yang di sini ya. Mulai dari 100 koin atau lebih. Nah, maka dia akan ngeprint cobalah salah campur. Seperti ini. Tapi kalau membeli sayuran hijau untuk kurang dari 100 koin, nah berarti kalau misalnya di sini kita langsung masuk di else-nya. Nah, ingat ya teman-teman ya, else ini adalah bagian dari if yang di sebelah sini. Karena di sini jika klien ingin membeli sayuran hijau, berarti dia masih masuk di if yang ini, ya kan? Tapi kurang dari 100 koin, berarti kan dia masih diindentasi di sini teman-teman ya. Masih jadi kawannya si if yang baris keempat. Jadi kita harus dimajukan seperti ini. Printnya juga sama ya. Oke, maka di sini cobalah ragam bawang dan peterseli. Oke, kemudian terakhir jika ingin membeli selain sayuran hijau. Nah, baru selain sayuran hijau artinya udah keluar dari if yang ini. Maka kita lanjut ke else yang di bawah sini. Nah, bener ya teman-teman kalau seperti ini strukturnya. Nah, bagaimana dengan kentang manis? Udah seperti itu. Berarti cuma gitu doang. Ya, cuma gitu doang yang perlu kita perbaiki teman-teman. Ya, cuma itu doang ya. Oke, langsung aja kita centang, tapi sebelum kita cek dulu di sini sayuran hijau dan 50 ya. Oke. Oke, ada yang salah. If kategori sama dengan. Nah, sama dengan ini jangan lupa harus muncul 2 kali ya, teman-teman ya. Oke, di situ deh. Oke, kita tulis di sini sayuran hijau. Harga maksimum itu 50 misalnya. Ada lagi kendala di sini, teman-teman ya. Di sini akan lebih dari sama dengan atau separated between instead of string and integer. Oke. Kenapa? Di sini dia nggak bisa, ya kan? Si lebih dari sama dengan ini itu dia cuman bisa masuk di sini ya teman-teman ya, di 100 integer ini yang warna hijau. Sementara di sini harga maksimum kita letakkan apa? Kita letakkan hanya input harga maksimum, artinya dia hasilnya nanti jadi string. Kalau string kita nggak bisa menggunakan perbandingan lebih dari, kurang dari, dan seterusnya gitu ya. Kita hanya bisa pakai yang sama dengan atau tidak sama dengan. Jadi kita kasih int di depan sini. Nah itu ya harus teliti ya teman-teman ya. Tapi kurang lebih sederhana ini. Oke, sayuran hijau. Sorry. Ini 50. Boom. Oke, aman ya teman-teman ya. Seperti ini kurang lebih. Oke, lanjut. Ini kita reload lagi. Oke, kita sudah bikin kode guys. Tidak lagi memperbaiki ya. Oke.
Program harus menanyakan jika pelanggan ingin tahu produk terlaris. Oke, seperti ini ya. Apakah kamu ingin melihat barang paling laris kami, gitu kan? Maka habis itu kita jawab ya. Baru kalau kita jawab ya, gitu kan. Jika kalian menjawab ya, maka tawarkan untuk masuk kategori produk. Nah, di sini mulai nested ya, teman-teman ya. Nah, jika kategorinya makanan, maka cetak susu 1 liter, kuki kismis, persik. Nah, tapi yang kedua, berarti di else-nya gitu ya. Untuk kategori lain yang cetak deterjen laundry, sikat sepatu. Nah, selain itu, maksudnya selain menjawab ya gitu ya, berarti dia sudah masuk lagi di else tapi yang kawannya if yang paling atas gitu ya. If yang global seperti itu. Selain itu, atau jika lain tidak menjawab ya, maka cetak beritahukan kami jika kamu berubah pikiran. Oke, berarti ini kurang lebih easy, ya kan? Kita akan tulis di sini jawaban itu mirip seperti yang di sini ya. Nah, input apakah kamu melihat barang paling laris kami gitu. Apakah kamu ingin melihat barang paling laris kami? Nah, seperti ini kurang lebih. Lalu, kalau dijawab ya, maka kita kasih di sini if gitu ya. If jawaban itu sama dengan ya, nah baru kita kasih titik 2 di sini. Maka lanjut lagi kita masukkan kategori gitu ya. Kita masukin variabel kategori. Kita menanyakan kategori ke mereka. Kategori sama dengan ya kan, input lagi tulis kategori yang tertarik gitu ya. Nah, nggak tahu juga kenapa bahasa sepertinya agak aneh sebenarnya, cuman ya udahlah kita ikuti aja. Nah, baru di sini kita masuk di nested condition ya. Jika kategorinya makanan, maka cetak susu 1 liter, kuki kismis, persik. Oke. Berarti if gitu ya. Kategori, nah itu sama dengan makanan, maka kita akan ngeprint. Ngeprint apa? Ini tinggal kita copy aja ya. Susu 1 liter, susu 1 liter, kuki kismis, persik. Oke, sederhana ini. Oke, tapi satu hal yang perlu teman-teman perhatikan. Ya, kadang ini namanya juga tidak ada yang sempurna dunia ini ya kan. Nah, sebenarnya ini yang ditulis di sini itu agak keliru. Harusnya C-nya itu besar ya. Kalau enggak dia nggak akan bisa ngeran gitu ya. Jadi ini harus teman-teman perhatikan. Jadi jangan asal copy. Ini harus kita ubah jadi huruf kapital. Nah, salahnya di situ. Oke, yang emang agak aneh di sini harusnya dia nulisnya itu menggunakan huruf kapital supaya bisa di run seperti itu ya. Karena kalau enggak dia auto checknya itu dia auto check yang pakai kapital seperti itu. Jadi agak aneh, kurang konsisten tapi no problem gitu ya. Oke, itu ya. C-nya harus besar, oke? Ini yang perlu diperhatikan. Oke, lanjut. Berarti selanjutnya else gitu ya, untuk kategori lainnya cetak deterjen, laundry, sikat sepatu. Else print. Nah, itu ya. Kita print yang deterjen, laundry, sikat sepatu. Sorry. Nah, ini dia. Nah, kalau ini aman, nggak perlu ada yang kita perbesar. Cuman yang ini aja, yang cookie-nya ini C-nya harus kita kapitalkan. Nah, itu aja ya. Nah, terakhir, kalau misalnya dia tidak menjawab ya, gitu ya, berarti kita taruh else di paling bawah sini, gitu ya. Else, maka kita jawab, maka akan ditulis gitu ya, print atau dicetak. Beritahukan kami jika kamu berubah pikiran. Ini kita copy langsung ke sebelah sini. Oke, sesederhana ini guys ya. Coba di sini kita jawab ya. Kategori yang tertarik itu makanan. Oke, aman ya. Langsung lanjut lagi. Ya, easy banget ya untuk mengerjakan soal-soal ini guys. Oke, ini kita reload lagi. Mencari harga paling besar dari ketiga produk gitu ya. Longevity telah meluncurkan promosi 1 sama dengan 3. Pelanggan bisa membeli 3 barang manapun, hanya membayar yang paling mahal dan menerima yang lainnya sebagai hadiah. Wah, enak banget ya kalau beneran ada beginiannya kan. Wah, keren keren keren. Tulis program yang menentukan harga paling besar dari ketiga harga dan mencetak yang harus dibayar. Nah, format ada pada gambar. Oke, jadi intinya di sini kita ditanya dulu harga dari ketiga produk kita. Nah, kemudian nanti dia akan melihat mana yang paling mahal. Yang paling mahal apakah yang satu, yang dua, atau yang tiga gitu kan. Kalau udah dapat, maka dia akan ngeprint cuman yang paling mahal aja gitu ya. Artinya gimana tuh Bang Messi gitu kan. Artinya pertama seperti biasa kita bikin input terlebih dahulu ya. Kita bikin harga, misal harga 1 ya kan, itu sama dengan pakai integer dulu jangan lupa. Karena ini adalah harga ya, jadi dia berupa angka. Input
harga dari produk 1. Oke, ini yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga kita copy langsung aja kayak gini ya. Nah, cara paling cepat untuk mengubah satu angka-angkanya gini ya, itu tinggal kita Ctrl D sekali, ubah jadi 2, oke. Terus yang bawah juga sama, kita Ctrl D sekali, kita ubah jadi 3. Jangan lupa di select dulu ya di awal ya, select seperti ini gitu. Baru bisa kita Ctrl D baru diubah-ubah sesuka hati gitu ya. Oke, udah dapat kita sekarang tiga-tiganya. Sekarang kita bikin kondisi ya. Bagaimana cara kita membuat atau menentukan harga paling mahal itu yang mana gitu kan. Kita butuh pakai nested ya. Karena apa? Karena alasannya seperti ini. Pertama kita harus bikin dulu if satu perbandingan. Ya, satu perbandingan dulu yaitu adalah ketika harga 1 itu lebih dari harga 2 gitu ya. If harga 1 itu lebih dari harga 2. Nah, kalau harga 1 lebih dari harga 2, otomatis harga 1 ini akan kita simpen dulu ya kan. Baru kita bandingkan dengan yang ketiga. Kalau misalnya yang ketiga itu ternyata lebih besar, maka yang ketiga kita gunakan untuk harga paling mahal, ya kan? Tapi kalau yang satu itu lebih besar daripada tiga juga, artinya yang satu adalah harga yang paling mahal. Maka itu yang akan kita return nanti atau kita print seperti itu ya. Nah, kita bikin dulu if harga 1 itu lebih dari harga 2, ya kan? Baru kita masuk di sini. Kita bikin if lagi gitu. If iya benar begini. If harga 1 sekarang yang lebih dari harga 3. Nah, gitu ya. Nah, kalau dua-duanya terpenuhi nih, harga 1 lebih dari harga 2. Harga 1 juga lebih dari harga 3. Artinya harga 1 itu sudah pasti yang harga 1 sudah pasti yang paling mahal. Berarti langsung aja kita tulis di sini. Harga max gitu ya. Misal kita bikin variabel baru namanya harga max atau harga maksimum. Itu sama dengan harga 1 gitu ya. Nah, kita simpan variabel di variabel harga maksimum ini bahwa yang paling tinggi adalah yang harga 1 seperti itu. Nah, kalau misalnya enggak gimana gitu kan? Berarti kita tulis di else gitu. Artinya harga 1 oke lebih dari harga 2, tapi harga 1 ini dia sekarang kondisinya kurang dari harga 3 gitu ya. Berarti else. Berarti kalau misalnya harga 1 kurang dari harga 3, otomatis harga 3 adalah yang paling besar. Berarti harga max gitu ya. Itu sama dengan harga 3. Oke, sesederhana ini ya, teman-teman ya. Tidak perlu ada yang dipusingkan gitu. Baru kita ke else di sini. Nah, else yang paling bawah tandanya apa? Tandanya harga 1 itu tidak lebih dari harga 2 gitu ya, teman-teman ya. Berarti kalau misal harga 1 tidak lebih dari harga 2, otomatis harga 2-nya lah yang lebih besar dari harga 1 gitu ya. Berarti else kita sekarang tinggal ngebandingkan 2 dengan 3 gitu ya. Berarti if harga 2 itu lebih besar dari harga 3, kalau misalnya harga 20 lebih besar daripada harga 3, berarti harga 2 adalah yang paling maksimum gitu ya. Berarti di sini kita tulis variabel harga max. Sorry. Bukan ini. Harga max itu sama dengan harga 2 gitu ya. Nah, tapi kalau enggak, artinya kan sebaliknya nih. Artinya harga 2 itu lebih kecil daripada harga 3, maka kita ubah yang harga max itu jadi sama dengan harga 3 gitu ya. Se-easy ini guys. Terakhir tinggal kita print. Promosi total untuk ketiga barang 2100 gitu ya. Promosi total untuk ketiga barang, kita kasih variabelnya apa? Yes, harga max gitu ya. Udah deh, gini doang deh, easy banget ya guys ya. Langsung kita centang, ini kita isi asal aja, misal 1 2 3. Boom. Oke, aman ya. Berarti di sini yang akan dijumlahkan yang akan menjadi harga utama yaitu yang harganya itu sebanyak 3 ya, entah $3 atau apa gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan angka berapapun gitu. Jadi yang paling mahal lah yang digunakan. Kalau kita tukar apa yang terjadi? Misal 10, 30, 20. Apakah dia tetap bisa gitu kan menentukan bahwa harga 2 itu yang paling maksimum? Oke, tetap bisa ya, karena kita udah memiliki semua kondisi ini seperti itu. Kondisi ini udah mencakup semuanya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke, ini next, next, next. Oke, sekarang kita masuk di menghubungkan seperti ini ya.
Oke, ini cukup easy sebenarnya. Tinggal kita cek aja di sini ya. Misal, harga lebih besar dari 100 koin. Ya, berarti kita tinggal cari harga lebih dari 100. Nah, ini dia ya, dapat. Udah gampang ya. Lanjut lagi, harga tidak lebih sedikit dari 100 koin. Artinya apa? Kalau tidak lebih sedikit artinya harga itu lebih dari gitu ya. Atau sama dengan gitu. Lebih dari atau sama dengan 100. Berarti yang ini. Oke, nice. Lanjut. Jika harga tidak lebih kecil dari 1000 koin, artinya jika harga lebih dari sama dengan 1000 koin dan tidak sama dengan 1500. Oke. Lebih dari sama dengan. Nah, ini berarti ya 1000 dan ya ada dannya. Harga itu tidak sama dengan 1500. Berarti yang ini cocok ya. Lanjut lagi, harga lebih besar dari 500 berarti lebih dari 500 atau kita pakai OR gitu ya. Lebih kecil dari 100 berarti kurang dari 100. Berarti yang ini kita pakainya ya. OR-nya yang ini dia. Oke, cocok ya. Terakhir, harga lebih kecil dari 500 berarti kurang dari 500 dan lebih besar dari 1000. And kita pakainya karena ada kata-kata dan di situ ya. Berarti tinggal kita letakkan yang ini. Oke, itu aja guys, langsung kita jawab. Mantap jiwa. Oke, ini kita reset lagi. Oke, kita bikin kode lagi di sini ya. Nah, ini mirip seperti yang sebelumnya nih ya. Harga produk 1, 2, 3. Promosi yang baru bekerja dalam dua kondisi. Jika saat checkout 3 barang dimasukkan dalam urutan naik, misal 26, 100, 310. Jadi setiap setiap produknya di sini 1, 2, 3 itu dia makin lama makin naik gitu ya. Maka akan muncul kata promosi. Oke, promosi ditampilkan. Dan jumlah yang harus dibayar dibagi jadi setengah, berarti harus dibagi dua gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kalau misalnya diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Yang kedua, jika saat checkout 3 barang dimasukkan dengan urutan turun, berarti dari yang paling besar ke yang paling kecil, dari 2500, 450 contohnya gitu ya. Maka promosi tetap ditampilkan ya kan. Nah, tapi jumlah yang harus dibayar menjadi sepertiga, artinya kita bagi jadi 3 gitu ya. Wah, berarti yang ini yang checkout 3 barang mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil itu lebih gacor guys ya. Karena di sini dibagi jadi sepertiga, jadi lebih kecil. Mantap. Oke, lanjut. Yang ketiga, dalam kasus lainnya, oke berarti ini yang masuk di else ya kan. Tulisan promosi tidak ditampilkan, berarti nggak usah pakai promosi. Langsung tulis yang harus dibayar. Oke, nah berarti persis yang ini. Kita lihat kondisinya. Apakah dia ngurut dari atas ke bawah? Misal 2144, oke ini paling tinggi. 127, 399. Oke, ini kebalik ya, bukan kebalik, jadi ngacak. Yang pertama itu 1, yang kedua itu 3 ya kan, urutannya. Yang terakhir itu 2. Nah, berarti kalau seperti ini dia tidak masuk di kondisi yang pertama yang menurun ataupun menaik seperti itu ya. Nggak sesuai kondisi pertama yang menaik ataupun kondisi kedua yang menurun. Jadi dia nggak ada promosi, dibayar total betul-betul dijumlahkan semua-muanya seperti itu, tanpa ada dibagi seperdua atau sepertiga gitu ya. Oke, berarti langsung kita gaskan di sini sama seperti sebelumnya ya. Berarti harga 1 sama dengan int input harga dari produk 1. Nah, 1. Nah, untuk yang lain juga sama kurang lebih ya. Kita copy-copy aja. Oke, lalu kita di sini tinggal ubah Ctrl D sekali ya. Kita blok dulu 1 yang di situ, baru kita Ctrl D sekali, ubah jadi 2. Lalu kita di sini blok lagi, kita Ctrl D sekali lagi, ubah jadi 3. Oke, sesederhana itu ya guys ya. Oke, lanjut. Nah, terakhir kan yang diminta adalah kita tetap harus menjumlahkan semuanya ya. Nah, urusan nanti bayar setengah atau sepertiga itu ya udah setelah kita jumlahkan. Yang penting kita jumlahkan dulu. Artinya kita bikin di sini total ya, kita tulis total. Total itu sama dengan harga 1 ya kan, ditambah harga 2 ditambah harga 3. Oke, seperti ini. Easy ya. Easy banget. Nah, baru setelah kita lakukan kalkulasi, selanjutnya kita kasih statement if-nya seperti itu ya. If, nah yang pertama, jika saat checkout 3 barang dimasukkan dalam urutan naik. Oke, berarti kalau naik itu yang yang terbesar, yang pertama itu adalah yang lebih kecil dibandingkan yang kedua pun lebih kecil dibandingkan yang ketiga. Nah, kita bisa menggunakan operator campuran kalau seperti ini ya. Sebenarnya sama seperti sebelumnya, kita bisa juga menggunakan operator campuran, tapi sebelumnya kita menggunakan nested ya, itu oke. Sekarang pun kita bisa menggunakan nested, tapi lebih enak pakai campuran aja langsung gitu ya. Contoh gimana gitu. Berarti if
harga 1 itu kurang dari harga 2. Nah, tapi kan sekarang kita belum bandingin harga 2-nya dengan harga 3. Berarti kita kasih N di sini ya. N harga 2 itu kurang dari harga 3. Sesederhana ini ya guys ya. Di sini kita udah bisa dapat 3 kondisinya. Kalau dari yang paling kecil sampai yang paling besar ya, urutannya menaik, artinya yes, total yang udah kita bikin di sini itu dibagi 2 gitu ya. Berarti total itu sama dengan total itu dibagi 2. Seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Kalau bukan else ya, elif. Nah, elif ya. Elif sekarang kita masuk ke yang checkoutnya itu dia dari yang paling besar ke yang paling kecil. Berarti elif harga 1 ini sebaliknya berarti ya. Itu lebih dari harga 2 and harga 2 itu lebih dari harga 3. Maka sekarang totalnya berubah. Ya kan? Dia bukan lagi normal, bukan lagi dibagi 2 tapi kita bagi 3. Oke, gitu ya. Karena diminta di sini jumlah yang harus dibayar menjadi sepertiga. Oke, ada yang belum kita lanjut, ada yang belum kita tuliskan di sini guys, yaitu tulisan promosinya. Promosinya lupa ya guys ya. Ingat, kita harus ada tulisan promosi. Jadi di sini kita tulis aja di bawahnya di sini ya kan. Print promosi. Nah, seperti ini. Ini juga sama kita tulis di bagian elifnya ya. Nah, seperti ini. Terakhir yaitu else gitu ya, teman-teman ya. Else tinggal kita print aja langsung tanpa harus ada nggak usah ada else-nya karena kita akan meletakkan ujung-ujungnya kita akan meletakkan yang harus dibayar ini ya kan itu di paling bawah semuanya ya untuk semua kondisi. Jadi kita keluarkan dia dari lokal. Kita masukin ke global aja seperti ini ya, teman-teman ya. Langsung kita tulis print yang harus dibayar. Nah, baru kita tuh kasih koma di sini. Yang harus dibayar tuh apa? Yaitu totalnya ya, teman-teman ya. Tulis total. Kalau dia nggak masuk di if atau elif, berarti dia ya udah, dia tetap menggunakan total yang ini gitu ya. Tapi kalau masuk if, maka dia menggunakan total yang udah dibagi 2. Kalau masuk elif, dia akan menggunakan total yang dibagi 3. Sesederhana itu ya, teman-teman ya. Langsung aja kita coba cekkan apakah betul. Bisa kita isi seperti tadi ya. Atau kita ganti deh, kita ganti jadi 10, 20, 30. Berarti ini dia menaik ya. Urutannya menaik. Kalau urutannya menaik, artinya dia dibagi 2, oke? Oke, harusnya jawabannya adalah oke, bener ya. Seperti ini caranya, tapi kita lihat dulu jawabannya. Yang harus dibayar adalah 30. Apakah betul? 10 tambah 20 tambah 30. Oke, hasilnya 60 ya. 60 kita bagi 2. Hasilnya sama dengan 30. Oke, bener ya berarti ya. Coba kita tes yang lain, misal dari atas ke bawah, misal 30 habis itu 20 baru 10. Artinya ini kita bagi 3. Berapa hasilnya? Oke, lebih kecil ya teman-teman ya. Yang harus dibayar adalah 20. Bener ya ini ya. Karena 30 tambah 20 tambah 10 sama dengan 60. 60 kita bagi 3 di sini ya kan. Sama dengan 20. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kalau ngacak. Berarti 30, 10, 20. Oke, kita nggak dapat promosi apapun. Tapi langsung dijumlahkan semuanya tanpa dibagi. Seperti itu ya. Total bulat 60 gitu. Oke deh, sesederhana itu. Jadi kita udah dapet ya, udah otomatis ceknya juga udah jalan. Berarti langsung kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, terakhir. Nah, di sini kita disuruh meminta kategori produk, ya kan? Jika pembeli memasukkan produk, maka mintalah harga. Oke, berarti di sini kita minta kategori produk dulu, ya kan? Kita kasih if habis itu. If kategori produk itu sama dengan produk, gitu kan? Atau if kategori sama dengan produk, maka kita langsung kasih data di bawahnya, yaitu kita minta harga yang paling besar yang mau kita kasih. Seperti itu ya. Nah, baru kalau udah minta harga, maka kita di sini kasih if lagi. Kalau harga sampai paling besar 100 koin gitu ya, berarti eh iya lebih dari 100 atau lebih dari sama dengan ya. Lebih dari sama dengan harusnya. Maka tampilkan cobalah makanan hasil panggang kami. Oke, itu yang pertama. Kedua, jika harga dari 100 sampai 500 inklusif gitu ya. Oke, berarti dia eh ya mungkin lebih dari 100 sampai sampai kurang dari 500 gitu ya. Maka tampilkan bagaimana dengan kacang diselimuti coklat. Nah, baru di sini kita bisa menggunakan else ya. Kalau harganya lebih dari
100 koin, tampilkan cobalah buah-buah eksotik. Oke. Berarti ini cukup mudah juga. Kita langsung cetek aja di sini ya, kategori sama dengan oke. Berarti di sini kita tulis aja di sini variabelnya itu kategori boleh. Langsung kita inputkan gitu ya. Kita input sub kategori kalian besar. Oke, seperti ini ya, teman-teman ya. Easy sekali. Lalu setelah itu kita akan masuk ke if statement. If kategori itu sama dengan produk gitu ya. Nah, kasih titik 2 jangan lupa. Baru kita di sini minta masukin harga yang mau kita masukkan seperti itu. Berarti tulis di sini harga itu sama dengan ya kan? Int jangan lupa int ya, karena ini adalah harga. Input baru tulis di situ harga. Boom. Oke, easy peasy guys. Kasih if lagi gitu ya. Nah, kalau ya kan di kurang dari 100 berarti kita tulis if harga itu kurang dari 100 ya kan, kasih titik 2, langsung kita print yaitu copy aja ini langsung ya, cobalah makanan hasil panggang kami. Langsung copy aja bisa. Aduh, paling males kalau misalnya udah ke bawah yang atasnya ya. Oke, seperti ini. Lanjut, elif ya. Elif harga itu lebih dari sama dengan 100 and harga itu kurang dari inklusif ya, berarti pakai sama dengan 500. Kita print. Bagaimana dengan kacang diselimuti coklat? Oke, dapat. Oke, mantap. Terakhir yaitu else-nya ya, teman-teman ya. Else berarti lebih dari 500, berarti langsung kita print aja gitu ya. Lihat, bentar, ini nih. Cobalah buah-buahan eksotik. Oke, kita enter, lalu kita masuk lagi ke global, kita tulis else-nya ya di paling bawah sini. Untuk semua kategori lain, langsung output lihatlah pada perlengkapan rumah tangga gitu ya. Berarti kalau misalnya kita nggak mengisikan produk gitu ya, maka langsung di print. Boom. Lihatlah pada perlengkapan rumah tangga. Udah sederhana ini teman-teman ya. Coba kita cek apakah bisa. Kategori produk, harga misal 100. Oke, nggak jalan. Berarti ada yang salah di sebelah sini ya kan. Dan ini emang ada kesalahan yang cukup sedikit sedikit menyebalkan, yaitu di sini dibilang inklusif ya kan. Tapi sebenarnya di sini nggak inklusif guys. Harusnya dia yang bener itu dia yang tanpa ada sama dengannya di 500-nya ya. Jadi nggak tahu ya kan maksud soalnya seperti apa, tapi yang bener malah seperti ini gitu. Oke, coba kita langsung gaskan aja, misal produk terus harga 100. Oke, bener ya. Jadi tinggal diubah di sini aja, oke. Kurang dari 100 ini udah bener, tanpa ada sama dengan. Lebih dari sama dengan 100 ini bener ya kan. Jadi inklusifnya itu di 100-nya yang ini ya. Nah, yang 500 ini itu tidak inklusif ya. Jadi ini agak keliru sedikit. Jadi ini inklusif ya kan, artinya dia ada sama dengannya. Kalau yang ini dia tidak inklusif ya, jadi tidak perlu dikasih sama dengan, seperti itu. Oke. Yeay, kita udah selesai bagian pertama guys. Mantap jiwa. Oke. Ya jadi kurang lebih itu ya untuk bagian pertama kita di bagian Python Start ini. Langsung kita back aja ke profile seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ya guys ya. Ke bagian kedua ya kan. Bagian kedua ini berarti yang bercabang ya. Oke. Nah, sekarang kita riset dulu. Nah, di sini kita pisahkan bagian dari program menjadi dua kategori, yang error ataupun yang tidak menghasilkan error gitu ya. Nah, jadi ya kalau kita lihat di sini ya, yang pertama misal if waktu sama dengan 10, ini pakai string ya. Nah, apakah kalau di stringin itu bisa ya kan? Nah, kita kembali ke operasinya dulu. Kalau misalnya kita pakai operator sama dengan di sini ya, perbandingan sama dengan atau tidak sama dengan, itu pakai string bisa ya. Jadi nggak masalah. Yang nggak bisa digunakan dengan string itu adalah yang lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Itu yang nggak bisa ya. Nah, dari ini kita juga udah ada titik duanya, habis itu print promosi seperti ini. Oke, berarti ini aman ya, dia nggak bakal ada errornya seperti itu. Lanjut, if uang minus total sama dengan 0. Nah, ini udah langsung kelihatan ya. Sama dengannya itu cuma 1. Ingat, kalau di perbandingan itu sama dengannya harus 2 gitu ya. Karena ini kita bukan mau mendeklarasikan variabel, sehingga ini akan menampilkan error.
Lanjut lagi, if waktu lebih dari 10. Nah, ini nggak ada titik duanya ya guys ya. Tidak ada titik duanya di nestednya pun juga sama. If waktu kurang dari 12, di sini tidak ada nestednya. Tidak ada titik duanya ya, atau maka ya. Titik dua itu kayak ya bahasanya itu kayak maka gitu lah. If waktu kurang lebih dari 10 maka, nah itu harus ada ya titik duanya ya. Nah ini nggak ada, berarti ini kita masukkan di error ya. Oke lanjut, if harga 1 sama dengan harga 2, titik 2 ini aman, print promosi. If harga sama dengannya juga 2 kali di sini ya, harga 3, titik 2, print promosi baru ini juga aman. Else titik 2, print total bla bla bla. Oke. Aman ya berarti ini ya. Ini kita masukkan ke yang tidak salah. Lanjut, if waktu kurang dari 12. Oke, ini ada titik 2-nya ya, berarti aman, langsung print promosi. Oke, berarti di sini kita masukkan ke yang tidak salah. Kemudian yang terakhir, if harga 1 sama dengan harga 2, titik 2 kan, di sini udah aman, print diskon, else print total. Oke, ini juga aman. Oke, itu aja ya, langsung kita jawab. Oke, mantap jiwa. Oke, ini ketik-ketik biasa, lanjut ke yang nomor 4. Oke, nah di sini kita punya instruksi ya. Kita reset dulu. Benarkah masalah di operator kondisi? Oke, nah di sini Longevity lanjut memperbaiki rekomendasi pintar mereka. Untuk permintaan terlaris, produk mingguan dicetak yaitu anggur sultana. Untuk permintaan vegan, rekomendasi ditampilkan cobalah asparagus dan tofu. Untuk semua kasus lainnya bagaimana dengan kebab daging? Ah, oke. Kita di sini punya ini ya, punya apa namanya? If statement, ya kan? Kategori sama dengan input. Oke, ini benar ya, masukkan kategori, tidak ada yang salah sama sekali. Untuk baris kedua, if kategori sama dengan, oke, sama dengannya 2 kali, tidak aman. Terlaris. Nah, di sini kita belum kasih titik 2-nya ya. Oke, berarti jangan lupa kita kasih titik 2 terlebih dahulu. Oke. If kategori sama dengan terlaris, maka kita print produk mingguan anggur sultana. Oke. Selanjutnya, nah ini nggak bisa ya. Nggak bisa tiba-tiba dia nested, habis itu masuknya elif, itu nggak bisa. Harusnya if ya teman-teman ya. Tapi kita cek dulu di sini apakah dia betul nested. Untuk permintaan terlaris, produk mingguan dicetak anggur sultana. Untuk permintaan vegan, nah dia lanjut untuk permintaan vegan di kategorinya. Artinya dia nggak perlu kita nested gitu ya. Berarti ini langsung kita mundurin aja guys, seperti ini. Nah gitu ya, mundurkan 1 tab. Printnya juga sama, kita mundurkan 1 tab, jangan lupa ya. Nah, lalu terakhir untuk semua kasus, oh bentar dulu. Elif kategori sama dengan vegan, nah ini belum kita kasih titik 2 juga. Nah seperti itu ya. Oke, terakhir untuk semua kasus lainnya. Nah, berarti masih dalam pemilihan kategori, ya kan? Tapi kalau kita pilih yang lain, berarti selain terlaris dan vegan, berarti else ini juga harus kita pojokin ke belakang. Seperti itu ya. Jangan lupa kita kasih titik 2. Oke, lalu printnya juga sama. Kita sejajarkan dengan teman-teman printnya yang lain. Nah, di sini ya. Oke. Udah seperti ini ya. Sangat easy sekali. Untuk yang nomor 4, coba kita langsung run aja ya. Misal di sini kita tulis vegan. Oke, bisa ya, aman ya. Nah, ini kalau misal teman-teman nulisnya misal yang lain juga ya. Misal kita masuk yang di else, berarti selain terlaris dan vegan gitu ya. Misal yang manis gitu ya. Nah, itu juga bisa masuk. Bagaimana dengan kebab daging gitu ya. Nah, itu juga betul gitu ya, teman-teman ya. Oke, langsung kita lanjut ke yang nomor 5. Oke, ini kita susun program ya. Nice. Nah, di sini intinya kita disuruh untuk menuliskan atau membuat program di mana di sini Longevity meminta untuk mengubah program mereka dengan tawaran special happy hour. Jika pembelian dibuat antara jam 8 dan 10 malam inklusif. Oke, berarti inklusif ya, dia harus pakai sama dengannya. Lalu promosi terjadi dan jumlah yang harus dibayar menjadi setengah. Oke. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Kalau misalnya kita beli besar apa namanya? Harganya gitu ya, itu 2000 dan sekarang yaitu jam 8, maka promosi akan muncul seperti ini. Total yang harus dibayar sama dengan 1000. Berarti dibagi 2 ya. 2000 itu dibagi 2 sama dengan 1000. Nah, seperti itu ya. Itu kalau misalnya yang jam 8 sampai jam 10, itu adalah happy hour-nya ya. Jam 8 sampai jam 10 malam. Jika pembelian dibuat antara jam 8 pagi sampai 7 malam, oke, berarti jam 8 pagi sampai 7 malam, maka tidak ada promosinya, gitu ya. Program cuma mencetak total yang harus dibayar. Oke, berarti promosinya ini nggak perlu kita letakkan, seperti itu ya. Lalu besar totalnya tanpa dibagi 2, seperti itu ya. Lalu saat memasukkan jam selain itu, kamu tidak bisa beli barang yang mana program mencetak toko tutup. Oke, berarti tokonya itu tutup. Tokonya itu buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Nah, gitu ya. 8 pagi sampai 10 malam. Bedanya, jam 8 malam sampai jam 10 malam itu happy hour ya, atau disitulah promosinya, seperti itu. Jadi sebelum tutup, pas sudah jam 10 lebih gitu ya, berarti udah tutup. Kita nggak bisa beli lagi sampai jam 8 pagi besoknya lagi gitu. Oke, berarti langsung aja kita isikan. Yang pertama itu adalah besarnya dulu ya. Kita sesuaikan dengan yang instruksi. Berarti
integer dulu karena kita mau membagi nanti ya. Kalau misalnya stringnya nggak bisa dibagi, baru kita inputkan besar. Nah, seperti ini. Oke, easy peasy. Selanjutnya waktu sekarang ya, berarti waktu sama dengan kita kasih integer juga ya kan. Karena nanti kita akan membandingkan lebih besar atau lebih dari atau kurang dari gitu kan. Input waktu sekarang dalam kurung jam. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk if statement ya. Berarti if gitu kan. Waktu. Iya benar. Jika pembelian dibuat antara jam 8 sampai 10 malam inklusif, berarti waktu ya kan. Itu lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan 20 and waktu itu kurang dari sama dengan 22 gitu ya. Kalau jam 10 malam ya kan. Jadi jangan salah, jangan tulisnya 8 sama 10 ya, karena 8 sama 10 itu masuk yang pagi gitu. Oke. Waktu lebih dari 20, lebih dari sama dengan 20 and sorry. Kita minum dulu, guys. Agak seret ya, guys ya. Oke, lanjut. If waktu lebih dari sama dengan 20 dan waktu kurang dari sama dengan 22, maka gitu kan. Besarnya, nah besarnya ini itu sama dengan kita bagi 2 ya. Berarti besar kita bagi dengan 2 seperti itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, berarti kita pakai elif di sini ya. Elif waktu itu dia Oke, berarti waktu kurang dari 20. Ya dong, cocok ya. Karena dibilang di sini jika pembelian dibuat antara jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Ya, 8 pagi sampai 7 malam. Berarti kita tulis dulu if waktu itu lebih dari sama dengan ya. Lebih dari sama dengan 8 pagi ya kan. And waktu itu kurang dari ya. Kita nggak usah pakai sama dengan karena sama dengannya udah inklusif di sini ya kan. Kalau udah masuk jam 8 berarti udah bonus gitu lah ya, udah dapat promosi. Nah, tapi kalau misalnya masih di jam 8 kurang gitu ya, berarti kurang dari 20 gitu, itu masih belum dapat seperti itu ya. Maka di sini tunggu dulu. Ini jangan lupa kita kasih promosinya, kita print ya, kita print promosinya. Jangan lupa. Print promosi total yang harus dibayar sekian. Oke, gitu ya. Promosi seperti ini. Total yang harus dibayar titik 2, besar gitu ya, variabel besar yang kita masukin ke situ. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, langsung kita print tanpa kita bagi 2 dulu ya. Ini nilai nilai besarannya ya, nilai besar atau nilai harganya. Dan dia nggak ada tulisan promosinya, langsung seperti ini. Total yang harus dibayar. Nah, gini ya. Total yang harus dibayar titik 2, habis itu kita koma, kasih variabel besarannya juga seperti itu. Lalu yang else itu terakhir ya. Terakhir itu berarti di luar dari jam 8 sampai jam 10 malam. Berarti itu tokonya tutup gitu ya. Langsung kita print tokonya tutup seperti ini, teman-teman. Berarti kita nggak bisa membeli apapun gitu ya. Oke, sesederhana ini. Coba langsung kita run aja. Misal besarnya 2000 gitu kan. Habis itu waktu sekarang jam 20. Oke, aman ya. Nah, seperti ini. Yang harus dibayar itu adalah separohnya, yaitu 1000. Kalau misalnya kita ubah 2000 ya, tapi kita beli di jam misal 10 pagi gitu ya. Nah, yang dibayar adalah 2000. Jadi dia nggak ada dibagi duanya seperti itu ya. Dia nggak dapat promosi. Nah, kemudian kalau misal kita di luar jam itu, misal 2000 ya kan. Tapi waktu sekarang itu misal jam 12 malam atau jam jam 24 ya. Nggak ada jam 24 ya, jam 0. Oke, jam 1 aja deh kita bikin ya. Jam 1 pagi tokonya tutup seperti itu ya. Oke, sederhana ini. Langsung aja kita lanjut yang berikutnya. Oke, yang nomor 6 ini kita reset dulu. Kita tulis program lagi di sini ya. Pembeli mencari produk dari kategori perayaan. Untuk ini pengguna memasukkan subkategori. Oke, kita bikin subkategori dulu ya di sini ya. Contohnya makanan. Jika subkategorinya makanan, maka program menampilkan kamu butuh kue, keripik, dan soda. Oke, berarti nanti kita kasih if subkategori itu sama dengan makanan, seperti itu ya. Nah, jika subkategorinya dekorasi, program menampilkan kamu butuh lilin,
dan balon. Oke. Jadi ada dua. Ada dua ada dua cabang. Yang pertama itu adalah untuk ke makanan, yang kedua adalah yang ke dekorasi. Nah, untuk kondisi lain ya, berarti selain itu ya. Nah, kita berarti masuk kondisi ketiga yaitu else, maka periksa barang terlaris kami. Oke, easy lah kalau seperti ini ya. Pertama kita tulis di sub kategori, atau sub aja kita tulis seperti ini ya. Sama dengan Oke, ini karena kita di sini memasukkan string ya, jadi kita nggak perlu kasih integer, langsung input aja. Input masukkan subkategori. Oke, seperti ini. If, lanjut ya, berarti if sub itu sama dengan makanan yang pertama ya, maka kita langsung ngeprint. Kita langsung ngeprint ini, kamu butuh kue, keripik, dan soda. Oops, sorry. Nah, ini ya. Oke, lanjut. Masuk ke elif di sini ya. Elif sub itu sama dengan dekorasi sekarang. Oke. Jangan lupa kasih titik 2-nya. Oh, sorry, titik 2 bukan di dalam sini ya, di luar sini. Nah. Oke, maka kita akan ngeprint kamu butuh lilin balon. Nah, seperti ini. Oke. Ini cukup easy ya, guys ya, dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Oke, lanjut lagi. Yang terakhir berarti else. Else kalau misalnya kita nggak butuh apa-apa, kita nggak menuliskan apapun di dalam subkategorinya ya, nggak menuliskan antara makanan atau dekorasi gitu maksudnya. Berarti yang lainnya kita tulisnya berarti print periksa barang terlaris kami. Oke, cukup easy. Langsung kita cek aja di sini ya. Misal kita langsung aja ke makanan. Kamu butuh, oke, aman ya. Kalau misalnya udah muncul seperti ini berarti sudah aman gitu. Kamu butuh kue, keripik, dan soda. Oke, gitu ya. Kalau yang dekorasi juga sama. Kalau yang kita jawab selain dari makanan, dekorasi juga sama. Oke, seperti itu ya. Langsung kita lanjut ke yang berikutnya. Next. Oke, nah ini agak sedikit agak sedikit banyak kodenya, tapi it's okay, no problem gitu kan. Di sini kita cek dulu di sini. Tulis program menawarkan produk dengan rasa yang luar biasa. Oke, rasa yang luar biasa ya. Longevity ingin mengenalkan rekomendasi untuk produk luar biasa. Toko mengirimkan permintaan supaya program bekerja dengan bentuk tabel. Developer Leonid mulai menulis program tersebut tapi tidak menyelesaikannya. Oke, berarti ini yang lagi ditulis ya. Tambahkan fungsionalitas yang dibutuhkan supaya program bekerja seperti yang tulis di tabel. Oke, kalau kita lihat di sini, kita punya satu cabang pertama yaitu ya if yang di lokal pertama yaitu ya dan tidak. Kalau ya, dia akan nyambung ke nested ya, ke nested yang pertama di sini. Nah, yaitu kita akan ditanyakan lagi masukkan kategori produk, ada minuman dan selain minuman. Oke. Kalau misalnya kita sudah masuk di sini, ya kan? Kalau misalnya kita udah masuk di minuman gitu misalnya ya, kita akan diberikan lagi nested kedua. Oke, berarti ini nested dalam nested dalam nested gitu ya, guys ya. Oke. Baru kalau misalnya kita pilih lemon, cobalah lemonade cactus lime. Kalau pilih apel, cobalah soda apel kukus. Kalau yang terakhir ya, selain lemon dan apel, maka cobalah minuman blackberry nakal. Kenapa harus ada nakalnya di situ ya? Agak aneh, tapi it's okay lah, no problem. Oke, langsung aja kita gaskan. Yang pertama, jawaban. Oke, jawaban ini adalah untuk input dari if yang pertama kita di sini ya. If jawaban sama dengan ya, maka produk, masukkan jenis produk. Lalu masuk yang kedua di sini, produk sama dengan minuman. Ya kan? If produk sama dengan minuman, nah, di sini rasa, kita disuruh input lagi rasanya, seperti itu ya. Baru, nah di sini kita akan mengubah programnya lagi. Di sini, teman-teman tinggal menambahkan nested if yang terakhir, ya. Setelah dia masuk minuman, apalagi yang ada di sini, nah kita disuruh pilih antara lemon, apel, atau yang lainnya, gitu ya. Berarti langsung aja kita tulis di sini, misal masukkan rasa, udah ya, udah masukin rasa. Tinggal kita tulis di sini if, gitu ya. Berarti if rasa itu sama dengan tadi yang pertama lemon ya. If rasa sama dengan lemon, maka kita akan ngeprint cobalah lemonade cactus lime. Oke. Cobalah lemonade cactus lime. Oke, seperti ini. Nah, lalu satu lagi berarti else-nya ya. Oh, bukan else, elif ya, karena kita mau masukkan yang apel sekarang. Elif rasa itu sama dengan apel. Maka di sini kita akan ngeprint
Cobalah soda apel kukus. Oke, ini enggak kapital semua. Oke, enggak kapital semua ya. Cobalah soda apel kukus. Oke, seperti ini ya. Oke. Elif terakhir berarti else ya. Else kalau misalnya kita nggak jawab antara lemon dan apel, maka di sini diminta untuk akan direkomendasikan cobalah minuman blackberry nakal. Kenapa harus ada nakalnya sih? Agak lain emang. Oops, sorry. Cobalah minuman blackberry. Oops, sorry. Jangan dipisah dong. Nakal. Oke, seperti ini kurang lebih. Udah beres ya. Yang ini beres. Nah, sekarang kita akan masuk kalau misalnya dia nggak menjawab minuman ya. Dia bukan menjawab minuman di yang nested if kedua. Berarti di sini. Nah, di else yang ini ya, kita ubah program di sini. Kalau dia tidak memasukkan kata minuman di sini ya, nah pasangannya berarti yang ini ya kan. Ini pasangannya. Maka dia akan langsung ngeprint cobalah pie juniper. Oke, ada tanda seru ya di situ ya. Print. Cobalah pie juniper. Boom. Oke, seperti ini ya teman-teman ya, kurang lebih. Nah, udah gitu doang ya. Terakhir, kalau yang di paling bawah ini kalau kita menjawabnya tidak, maka baiklah kami akan menunggu untukmu. Oke, easy. Easy guys, seperti ini ya. Hanya seperti ini aja. Oke. Cakep ya bentuk ya. Kayak bentuk anak panah gitu. Oke, langsung kita. Oops, sorry, ada bad input. Oke, ini jawaban sama dengannya jangan lupa 2 kali ya, teman-teman ya. Oke, seperti itu. Udah ya, aman ya. Kalau yang sama dengan 1 ini dia yang deklarasikan variabel ya, berarti aman. Seperti itu. Oke, nice. Kita tulis dulu sini. Apakah ingin melihat ragam luar biasa kami? Ya, oke. Masukkan jenis produk. Misal tadi produk kita tulis minuman gitu ya. Nah, masukkan rasa. Nah, kita masuk ke 3 kali nested ya, teman-teman ya. Mantap kali emang. Rasanya misal lemon seperti itu ya. Oke, coba lemon ada kaktus lime. Oke, kenapa tidak mau dia? Kenapa tidak mau? Bentar. Ya, minuman lemon. Oh ya, nggak mau dia guys. Oh, kita ada menyalin di sini, guys. Lihat ya, jangan lupa ada salinan di sini. Tadi kita tulis satu-satu ternyata menyebalkan ya. Ya, cukup menyebalkan. Oke, di sini berarti kita copy aja langsung di sini. Nggak ngaruh sih harusnya ya. Coba, bukan cobalah ya. Oke, ini kurang konsisten. Ini kurang konsisten ya, nggak sesuai dengan yang digambar. Oke, itu yang nggak mengesalkan. Jadi ya apa namanya, harus sabar kita ya. Oke, nice seperti ini. Langsung kita cek aja di sini ya. Oke, jadi kurang lebih kodenya seperti ini ya. Oke, harusnya ini udah betul. Coba di sini langsung tidak aja deh. Oke, bener ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, ini adalah kodenya ya, harap diperhatikan. Jadi yang perlu kita ubah beberapa itu, yang tadi di awal itu nggak perlu ada yang diubah, yang perlu kita ubah cuman yang dari sini aja ya. If bla 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 sampai bawah sini ya kan. Dan ini hati-hati, printnya harus di copy dari bawah sini ya. Oke, ada di bawah sini ternyata. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di else yang ini pun juga ini yang kita ubah ya. Jadi kita ubah dari atas sini sampai else yang di bawah sini. Oke, coba ini aja yang diubah. Tadi yang atas sebelah sini sama yang paling bawah ini nggak usah diubah-ubah gitu ya. Nah, ini aja yang kita ubah dan semuanya harus sesuai dengan yang ada di sini ya, jangan ikuti yang ada di sebelah sini. Nah, oke, ini juga tulisannya coba page juniper ya, jadi ya tadi salah tulis. Sorry ya, salah tulis guys. Oke, seperti itu. Oke, ini ya, lanjut kita ke yang nomor berikutnya. Oke, nah yang ini kalau kita cek ya, di sini kita tulis program masuk. Oh, di sini kita harus menulis program yang mana dia harus meminta banyaknya pembeli pada 2 hari yang lalu dan kemarin ya kan, berarti masukkan banyak pembeli 2 hari yang lalu dan masukkan banyaknya pembeli kemarin. Nah, seperti itu. Dan dia akan meramal pada hari ini kira-kira berapa orang yang akan datang, seperti itu ya. Oke, program harus meminta banyaknya pembeli pada 2 hari yang lalu pada kemarin membandingkan kedua angka. Jika besarnya naik, maka pembeli pada hari ini adalah banyak hari kemarin, ya banyak yang kemarin ditambah perbedaan dari kemarin dan 2 hari lalu. Oke, berarti gini. Kalau besarnya naik ya, berarti misal dari kayak gini nih, persis seperti ini. Yang 2 hari lalu 200, yang kemarin 250. Ya kan? Maka pada hari ini toko akan dikunjungi oleh, nah,
rumusnya adalah banyak yang datang kemarin, berarti 250 ya kan, ditambah selisih. Nah, selisih dari yang kemarin dan 2 hari lalu. Selisihnya berarti 50 ya. 250 kurang 200 sama dengan 50. Berarti yang akan datang adalah 250 ditambah 50 sama dengan 300 orang. Seperti itu. Oke, easy. Jika besarnya turun, maka pembeli pada hari ini adalah banyak pembeli yang kemarin. Oke, yang kemarin ya. Berarti harus kita kurangi dengan perbedaan kemarin dan 2 hari lalu. Berarti kebalikannya ya. Kalau ini kita jumlahkan, kalau ini kita kurangi. Udah, seperti itu aja. Easy lah kalau seperti ini harusnya ya. Berarti langsung kita tulis di sini 2 hari lalu, berarti gimana itu? Kemarin 2 aja. Kemarin 2 itu sama dengan ini 2 hari lalu ya. Int input. Tulis di situ ya, sesuai dengan instruksi. Masukkan banyaknya pembeli 2 hari ya, yang lalu. Oke, seperti ini. Ya betul. Baru kemarin, ini kemarin biasa aja, itu sama dengan int input. Masukkan banyaknya pembeli kemarin. Oke. Sesederhana ini ya guys ya. Nah, lalu kita kasih if statementnya di sini. If gitu ya. Oke, membandingkan kedua angka. Jika besaran naik, maka pembeli pada hari ini adalah jika besaran naik, artinya apa kalau besaran naik? Kalau kemarin 2 itu lebih kecil daripada kemarin. Nah, gitu ya. Jika 2 hari lalu itu lebih kecil daripada yang hari ini, berarti dia naik gitu ya. Berarti if, atau biar lebih gampang memikirkannya gini aja. Karena dia naik ya, berarti yang kemarin itu lebih besar dari yang 2 hari lalu berarti. Berarti kemarin lebih besar dari kemarin 2 gitu ya. Kemarin itu lebih besar daripada kemarin 2. Nah, seperti ini. Maka kita akan kita bikin variabel dulu aja. Kita bikin variabel untuk hari ini gitu ya. Berarti hari ini today aja kita tulisnya. Maka today, variabel today ini sama dengan ya kan. Tadi ya caranya itu adalah rumusnya ya, banyak yang hari kemarin, berarti kemarin itu kita jumlahkan dengan selisih antara hari kemarin dan 2 hari lalu gitu ya. Berarti kemarin itu kurangi dengan kemarin 2. Nah, seperti ini, oke? Easy sekali. Oke, kalau kemudian kita ada elif di sini ya. Elif kemarin itu lebih kecil. Nah, sekarang kebalikannya. Yang lebih kecil itu adalah yang kemarin. Berarti artinya kan yang kemarin 2 hari lalu itu dia lebih besar daripada yang kemarin, gitu kan. Berarti dia menurun seperti itu ya. Kemarin 2 atau 2 hari lalu gitu ya. Maka today itu akan sama dengan gitu ya. Kemarin. Nah, kita kurangi dengan selisihnya. Berarti kemarin 2 ya, karena kemarin 2 yang lebih besar dikurangi kemarin. Oke, seperti ini. Sesederhana ini ya, guys ya. Udah, else-nya nggak ada else-nya. Oh iya, nggak ada else-nya, guys. Berarti langsung kita print aja di bawah seperti ini. Nah, ini bisa ya, meskipun dia cuma if elif, nggak ada else-nya itu nggak masalah seperti itu. Oke. Kita cetak ramalan seperti di gambar, yaitu yang ini. Pada hari ini toko akan dikunjungi oleh gitu ya. Toko akan dikunjungi oleh nah, kita koma di luar ya. Berapa orang gitu. Yaitu sebanyak today ya, sebanyak variabel today. Sekian, kita masuk lagi di string orang. Oke, sesederhana ini ya guys ya seharusnya. Ya, coba kita langsung cek aja. Langsung aja kita ini kita checklist ya. Banyak membeli 2 hari lalu misal 10, kemarin misal 20 gitu ya. Berarti ini naik ya. Kalau misalnya naik artinya apa? Artinya dia harusnya bertambah gitu ya. Berarti selisihnya ini kan 10 nih selisihnya kan. Selisihnya 10, 20 kurang 10 sama dengan 10. Nah, habis itu kita jumlahkan dengan yang kemarin gitu ya, yaitu 20. Berarti 20 tambah 10 sama dengan 30. Harusnya itu nanti yang dikeluarkan. Nah, bener ya. Pada hari ini toko akan dikunjungi oleh 30 orang. Oke, tapi kenapa auto checknya masih belum betul? Harusnya dia langsung geser ke tengah gitu ya. Oke, ada yang salah berarti. Oke, ini harusnya udah bener sih. Harusnya udah bener ya. Masukkan banyaknya pembeli 2 hari yang lalu. Masukkan banyaknya pembeli 2 hari yang lalu. Oke. Masukkan banyaknya pembeli kemarin. Nah, ini banyaknya. Oke. Mereka yang tipu tapi kita yang disalahkan. Nah, gitu ya. Oke, coba kita tes di sini.
10, 20, sama aja ding. Masukkan banyaknya pembeli kemarin, oke. Pada hari ini toko akan dikunjungi oleh sekian orang. Nah, today udah bener tadi dong harusnya ya. Udah bener ini guys. Coba kita cek sekarang yang sebaliknya ya. Yang sebaliknya apakah benar juga. Misal kita isi 20 dulu baru 10 ya. Itu otomatis sekarang akan berkurang juga. 10 dikurang, oke, 10 dikurang 10 berarti 0 ya. Dikunci oleh 0 orang. Oke. Bentar dulu. Apa yang salah di sini? Oh, harusnya kita else dong. Harusnya kita else di sini ya. Bener. Karena kalau misalnya selain daripada itu, oh bentar dulu, coba kita cek. Nah, di sini ada ketentuan. Bagaimana ramalannya jika banyak orang yang datang pada kedua hari yang sama gitu ya. Jika 500 orang datang pada hari pertama dan hari kedua, maka banyak orang yang datang pada hari ketiga mungkin akan datang. Oke, artinya nggak ada perbedaan ya. Jika datang misal hari pertama itu 20 orang, hari kedua 20 orang, berarti hari ketiga juga 20 orang gitu ya. Berarti kita kasih else juga tetap ya. Sorry. Kurang teliti, kita harus lihat juga di petunjuknya, oke? Jangan lupa. Berarti else ya kan. Today itu sama dengan, today seperti ini doang ya. Nah, today sama dengan kemarin, dah gini doang. Oke, hanya terkendala di situ. Coba kita cek lagi di sini ya. Misal tadi 20, 10. Oke, aman ya. Berarti seperti itu caranya. Oke, easy peasy ya. Ini harap dilihat ya di sini ya. Kita punya 3 kondisi yaitu if, elif, dan else. Itu jangan lupa juga yang kalau misalnya dia yang pertama lebih dari kemarin itu lebih dari 2 hari lalu, yang kedua adalah kemarin kurang dari 2 hari lalu, dan yang ketiga itu kalau misalnya sama dengan ya yang hari kemarin dan 2 hari lalu itu sama, seperti itu. Oke, nice. Lanjut yang berikutnya. Oke, sudah beres guys. Easy sekali. Jangan lupa isi survei di sini ya teman-teman ya. Oke, yang 2 udah beres. Sekarang kita masuk yang bonus. Oke, soal bonus ya kan, ini kita riset dulu aja. Oke, jika jumlah totalnya 9999, maka cetak promosi. Oke, berarti if, nah ini ya, total itu sama dengan 9999, maka print promosi. Oke, ini terlalu easy. Yang kedua, jika harga lebih besar dari 1000 koin, kurangi sebesar 10%. Oke, ini ya 1000 ya. Kalau ini 10.000, ini 1000 nih. If harga lebih dari 1000 ya, lebih dari 1000 koin, maka harga sama dengan harga dikali 0,9. Oke, maksudnya dikali 0,9 adalah harganya itu dikali dengan 90% gitu ya. Artinya apa? Artinya dikurangi 10% dari harga aslinya. Seperti itu ya, berarti benar seperti itu. Oke, lanjut. Jika harga lebih besar dari 10.000 dan waktu lebih besar dari 22, potong harga menjadi setengah. Oke, berarti kita punya N di sini ya. Harusnya kita punya N. Oke. Nah, harusnya di sini if harga lebih dari 10.000, harusnya di sini ada N-nya ya harusnya. Iya, nggak langsung seperti ini. Tapi emang cuma ini yang cocok. Yang ini enggak ya. Ini yang toko tadi. Berarti yang ini. Ya, berarti ini emang agak ada kesalahan di penulisan ini ya. Tapi intinya kode yang betul tuh yang ini, seperti itu. Oke, nice. Lanjut, toko buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Berarti udah jelas yang ini ya. If T kurang dari 8 or T lebih dari 22, seperti itu. Oke, nice. Lanjut. Oke, nomor 2 ketik-ketik, nomor 3. Oke, di sini kita coding lagi ya guys ya. Langsung kita reset aja di sini. Oke, kita cuma memperbaiki error. Oke, di sini kita cuma disuruh masukkan perasaanmu. Kita masukkan yaitu lucu gitu ya atau yang lain, maka kita terus di sini cuma lemon ada jeruk gitu. Oke. Di sini program akan menanyakan pengguna tentang perasaan mereka dan mencetak rekomendasi produk. Jika perasaannya lucu, maka coba lemonade jeruk. Oke. Jika perasaannya tenang, maka bagaimana dengan teh berry? Oke. Dalam semua kasus lain, kamu akan menyukai yogurt cherry. Oke, berarti kita punya 2 kondisi ya kan. Berarti di sini oke udah ditulis if mood sama dengan lucu, maka print coba lemonade jeruk. Elif perasaan itu sama dengan tenang. Oke, ini beda ya. Ini perasaan, ini mood. Oke, harusnya di perasaan ya. Karena di sini variabelnya itu adalah perasaan seperti itu. Maka di sini akan di print bagaimana dengan teh berry. Yang terakhir kalau misalnya kita isikan yang lain gitu ya, maka di sini dia akan ngeprint kamu akan menyukai yogurt cherry seperti itu. Oke, easy lah kalau seperti ini ya. Pertama error di baris pertama ini kelihatan ya. Harusnya kita menggunakan sama ya. Kalau mau 2 petik berarti 2, kalau mau 2 apostrof berarti 2 apostrof, kalau misalnya mau 1 berarti 1 gitu. Kita tulis aja dengan 1 ya, biar lebih ringkes seperti itu. Lalu di sini ingat
nama variabel mood itu nggak ada, adanya perasaan ya. Jadi kita tulis di sini perasaan. Lanjut di sini jangan lupa kita string ya, karena lucu itu adalah string. Dia bukan variabel ya guys ya. Print, coba limonade jeruk. Oke, aman. Elif, perasaan sama dengan tenang. Oke, bentar. Jangan lupa di sini sama dengannya juga harus 2 kali karena kita mau perbandingan. Ini juga sama, kita bikin 2 kali karena dia perbandingan. Lalu kita string si tenangnya ini ya. Oke, lanjut. Yang terakhir ini bukan Elif tapi else ya. Nah, kalau misalnya tidak ada ekspresi langsung else seperti itu. Dah sesederhana ini guys. Coba kita cek. Lucu. Oke, aman ya. Berarti seperti itu caranya. Lanjut. Nomor 4, kita mulai dari awal dulu ya. Oke, kita susun program dari awal. Nice. Oke. Program harus meminta rating pelayanan dari 1 sampai 5. Oke, berarti ntar inputnya cuma 1 sampai 5 ya. Harusnya berarti integer seperti itu. Jika nilainya 5, maka frasa ini ditampilkan, yaitu kami selalu bekerja untukmu. Oke, itu yang pertama. Jika nilainya 4 atau 3, oke, kalau atau berarti kita pakai or ya, teman-teman ya. Tanyakan apa yang tidak disukai. Oke, berarti kalau misalnya dia nilainya 4 atau 3 gitu kan, kita ngasih lagi input. Kita ngasih input lagi ya, yaitu apa yang tidak disukai, seperti itu. Nah, seperti contoh ini. Bisakah beritahukan kami apa yang tidak kamu suka gitu, karena nilainya 4 seperti itu. Tapi kalau 5 dia nggak muncul ini, seperti itu ya. Oke, nice. Jika nilai lebih rendah dari 3, ya kan, atau kondisi lain seperti itu, maka frasa ini ditampilkan, di mana kami akan menghubungimu untuk mencari tahu lebih. Berarti dia nggak nanya lagi yang apa yang tidak disukai gitu ya. Ya, dia langsung nge-print kami akan menghubungimu gitu. Oke, nice. Berarti ini harusnya gampang. Ya, yang pertama kita tulis dulu input nilai. Nilai sama dengan, kasih integer ya, jangan lupa ya. Atau kalau nggak integer harusnya nggak apa-apa sih. Tapi lebih aman ya, pakai integer dulu aja. Input, berikan nilai untuk toko kami dari 1 to 5. Kami dari 1, bukan sampai 5 ya, tapi to 5. Oke. Mantap kali emang ya. Agak-agak ada bahasa Inggrisnya. Oke, itu yang pertama. Nah, kita langsung masuk ke if ya. If kalau nilainya itu sama dengan 5 gitu ya. If nilai itu sama dengan 5 ya kan, maka dia akan langsung tulis atau langsung ngeprint gitu ya, kami selalu bekerja untukmu. Oke, ini dia nggak perlu ditanya ya apa yang tidak disukai karena udah perfect gitu nilainya 5 gitu loh. Oke, nice. Baru kita kasih elif di sini. Berarti elif ketika nilainya itu tadi ya yang kondisi kedua, jika nilai itu sama dengan 4, or ya kita kasih atau nilai itu sama dengan 3. Oke, seperti ini. Maka kita akan ngeprint apa? Yes, kita akan ngeprint. Oh, jangan ngeprint dulu. Kalau nilai 4 atau 3, tanyakan apa yang tidak disukai. Berarti kita input dulu ya, teman-teman ya. Kita bikin variabel baru. Berarti tidak disukai itu dislike lah, dislike. Sama dengan input. Gak usah pakai integer karena kita menanyakan apa yang tidak disukai gitu ya. Jadi dia harus string. Oh, bisakah? Nah, bisakah beritahukan kami apa yang tidak kamu suka? Baru setelah diisi langsung di print ya. Setelah kita isi langsung di print. Terima kasih atas masukanmu. Boom. Oke, seperti ini ya. Terakhir yaitu else. Ketika dia isi berarti di bawahnya, iya, di bawahnya 3 atau mungkin di atasnya 5 gitu. Tapi di atas 5 nggak mungkin karena dimintanya cuma 1 sampai 5 aja gitu kan. Berarti else langsung aja kita tulis di sini, kami akan menghubungi untuk mencari tahu lebih. Langsung print ya. Oke. Se-easy ini guys. Oops, sorry. Oke. Boom. Oke, dapat guys ya. Langsung aja kita cek. Misal kita isikan 4 ya. Oke, dia langsung nanya, bisakah beritahukan kami apa yang tidak kamu suka gitu kan. Misal pelayanan. Nah, gitu. Oke, gitu ya. Bisa ya kalau misalnya geser seperti ini berarti udah aman. Terima kasih atas masukanmu gitu. Tapi kalau misalnya kita isi yang lain misal 5 gitu. Kalau 5 dia nggak perlu nanya lagi, langsung kami selalu bekerja untukmu. Oke. Kalau misalnya isinya 2 gitu ya, dia juga nggak nanya lagi, langsung kami akan menghubungimu untuk mencari tahu lebih. Nah, seperti itu. Oke. Oke deh, udah semuanya. Jangan lupa diisi emotnya ya kan. Lalu kita akhirnya selesai. Yeay. Tepuk tangan kita semua, guys.
Ya jadi sesederhana itu ya bagaimana cara teman-teman mengerjakan ya kan. Memang sih kalau misalnya di sini ya, kalau misalnya di yang apa namanya platform ini, apa namanya tuh, oh bentar dulu, tadi lupa mention. Nah yang terakhir ini untuk bahan belajar ya teman-teman ya, bahan belajar terkait dengan bagaimana dalirnya dibuat, kemudian bagaimana ekspresinya dibuat gitu ya untuk kondisi nestednya gitu ya. Nah dan seterusnya dan contoh-contohnya seperti itu ya. Oke, tadi satu hal yang apa namanya yang kita perhatikan ya kan, bahwa memang ada beberapa hal yang sebenarnya itu di instruksi itu udah bener apa yang kita isikan gitu kan. Cuma ternyata memang ada kekeliruan gitu ya, nggak konsisten dengan instruksi yang diberikan dengan automatic checknya. Jadi kadang bikin ribet gitu ya. Nah jadi emang harus teliti dan ya inilah ya apa namanya, sengaja kakak buat video ini supaya teman-teman nanti nggak bingung kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan yang sebenarnya bukan kesalahan dari teman-teman gitu ya, tapi dari sistem auto checknya seperti itu. Nah jadi silahkan bisa diperhatikan ya, semua dari jawaban kakak ini udah benar, jadi silahkan teman-teman boleh untuk melihat mana yang sekiranya teman-teman udah benar tapi oh kok disalahin gitu ya. Nah bisa dicek di sini, oke? Oke guys, itu aja ya untuk materi kita yang keenam untuk pembahasan soal-soal Python di platform Algonova ya kan. Nah, semoga teman-teman semua bisa dimudahkan ya terkait dengan pengerjaan platformnya dan semoga diberikan kemudahan juga dalam belajar Pythonnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya. Dadah. Thank you guys.